iko nasi kunyit panggang ayam tuh anak ambo sakit sehat anak ambo tuh apa kita kawan lo iyalah apa ilah balik anak kau sehat ayolah tuh balik makan di bangkai mata makan bosen hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu yang saya muliakan, yang pertama sama-sama kita hormati kepala desa atau yang mewakili seluruh perangkat-perangkatnya yang hadir pada malam hari ini. Kemudian ketua pengurus masjid, Bapak Khatib dan Bilal yang hadir pada malam hari ini, para pemuda, remaja masjid, kemudian para kaum ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini beserta anak-anak kami yang kami muliakan. Mari sama-sama kita awali dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya kita lafazkan apa bu? Hah? Nah, mulut tau ngabaisi. Mana yang tak bisi? Alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang berisi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mana yang banyak isi? Lupa minum. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, mari banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena enaknya hidup ini, nikmat itu terasa manfaatnya kalau nikmat itu sudah dicabut. Betul bu? Enaknya kesehatan itu adalah ketika kesehatan itu ingin kita dapatkan kalau kita sudah mau bayar. Betul pak? Kalau hari ini tak terasa nikmatnya oleh kita, tapi ketika sudah masuk ke rumah sakit, datang ke Pekanbaru, datang ke Penggalan Kerinci, mau berobat badan sakit, apa kata dokter? Bisa pak, biayanya 30 juta rupiah. Berapa pak? 30 juta rupiah. Yang sakit di seluruh badan. Maka pada saat itu baru terpikir oleh kita, oh iya ternyata kesehatan itu mahal. Ternyata selama ini kita sehat tak bayar. Kalau sudah dicabut
baru terasa nikmatnya. Lah, apa nama tadi? Betul lah. Mohon maaf yang tua-tua terasa. Apa yang terasa? Kalau seandainya memuda, muda-muda tu sodap badan. Apa kesah badan lah tua? Kenapa? Waktu muda dulu kurang, kadang-kadang kurang menuntut ilmu, kurang dimanfaatkan, akhirnya ketika tua baru terasa. Yang muda-muda hari ini belum merasakan. Oleh sebab itu, dimanapun kita, apapun situasi kita, dimanapun keadaan kita, jangan lupa bersyukur kepada Allah supaya nikmat itu menjadi barokah. Banyak-banyak bersyukur kepadanya. Lah, banyak-banyak bersyukur. Ya Allah, hujan, syukur. Bisa istirahat menakik besok pagi. Ya Allah, hujan, alhamdulillah. Bisa buat sedikit jangan sawit. Lah Bu, sudah. Ayo kata Allah. Selanjutnya banyak-banyak kita berkirim salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama Bu, supaya tak ngantuk. Yang makan tolan cepat. Yang belum minum, sama-sama kita berselawat kepada Nabi di bulan kelahiran beliau ini. Semoga salam kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, rasakan kerinduan kepada Nabi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ada ngantuk? Belum. Ibu-ibu ada ngantuk sini, Bu? Ngantuk? Nah, kalau ngantuk kan buah salak jeruk masih banyak. Nah, diisi saja. Nah. Ngantuk-ngantuk makan, ngantuk-ngantuk makan. Kita sode ceramah selesai dia. Sudah Bu ya? Sudah?
Bapak Ibu yang saya muliakan, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini di antara salah satu jadwal yang ambo timo adalah di Masjid Iko. Ibu, siang itu banyak yang ambo tolak lagi. Kenapa? Karena bersamaan pada 4 bulan Iko, karena ambo sebagai guru sedang melaksanakan pendidikan profesi guru. Ditambah pula zaman kini serba online. Bangun jam 7 pagi di meja sudah laptop, HP, kemudian catatan, selesai nanti maghrib malam selesaikan tugas-tugas dari dosen. Cuma di Siko telah lebih dahulu jadwalnya ditelepon oleh Pak Gapur, datang pula malam ini Pak Ibu. Ada acara ini. Maka malam Ikolah salah satu tempat Masjid Iko yang ambo sempatkan. Sesudah itu mungkin tak sempat lagi untuk tahun Iko. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita pada malam hari ini semoga senantiasa dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau perkenalan yang buat suatu payah lagi ni tak? Kau nanya lagi? Ada yang belum kenal? Wah, ada mungkin penduduknya bertambah. Kalau yang lama-lama lah kenal, Bang Rahman, Bang Roni. Jadi Bang Rahman itu dulu ciptonya dulu memang betul senior di sekolah. Ketika mau masuk di kelas 1 tu masih terkonang ambo di balolangnya ambo. Kemai kau, kata kan? Tengok badannya tu bosem atau tak balolang tu takut kami kan? Kemai kau? Itu lagi tanya tadi. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan yang sedikit Iko semoga dapat nanti kita balik tak lama-lama dah Ibu. Berapa kontraknya? 10 menit, 20 menit? Berapa? 2 jam? Kalau 2 jam dia tak masuk. Pak perwakilan kepala desa menyucun nanti yang uang tu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau nama kan sudah ada di situ, Rudi Hartono SPDI. Tadi dia sebut Rudi Sartono jadi juga. Ya kan? Apa lagi tadi? Rudi Sartono elok juga, Rudi bisa juga, Bujang bisa juga, Kuluk pun jadi. Sudah Bu ya? Kalau asal sudah tahu sama-sama ambo dari desa Lubuk Trep. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan juga pada malam hari ini kita direkam di live-an indah. Kedua live-an indah dulu. Karena ambo ingin berbual-bual bebas dengan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena tak asing bagi warga masyarakat yang berada di ekuator lah mau sambut. Tak asing. Kalau lab nanti itu tak bebas ambo doh. Kalau lab itu biasanya ambo tak bebas Bapak Ibu. Karena ambo harus mengendalikan kata-kata yang iko boleh disambut, yang iko indah, iko yang tak boleh. Karena lab itu ditengok oleh orang banyak dan bisa disimpan oleh orang apa yang kita ucapkan. Jadi banyak di negara kita hari ini ketika salah ucap tapi sudah terlanjur dikirim bermasalah. Hari ini kita direkam saja, nanti yang bu, yang ibu ngantuk-ngantuk. Nah, ini termasuk nanti itu putar nanti pala. Siapa yang ngantuk rekam. Jadi video mentalnya mau kirim nanti. Aku yang ngantuk, aku. Lah Bu, sudah. Nah itu pun nanti kita masukkan ke dalam video YouTube. Cuma tentu kita edit, tapi sesuai kalau ibu-ibu ngantuknya nanti masuk, nanti apa masuk?
Kita masukkan YouTube, boleh dicek nanti di YouTube nama Ustadz Rudi Hartono. Klik itu di pencarian tuh, Ustadz Rudi Hartono itu ketemu tuh. Termasuk video kita malam hari ini akan memasukkan. Cuma bila-bila kalau zaman yang sebelum PVG ini, itu malam ini kita direkam, besok pagi sudah bisa kita share, kita sebarkan. Tapi untuk tahun ini karena kojo banyak, mungkin seminggu 2 minggu yang akan datang baru disebar. Lah Bapak Ibu, sudah. Nah, ibu-ibu yang ngantuk bau, hilang ngantuk tinggal bau. Sudah Bu? Sudah? Belum? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disinggung adalah masa atau bulan kelahiran beliau di muka bumi, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Nah, apa salah satu tujuan yang paling penting diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena diarahkan ke situ namanya. Dibuat tema anda ada menalar kepemimpinan Rasulullah. Dia tak pemimpin itu yang lain aja lah. Tadi disinggung apa pentingnya, mengapa beliau diutus? Bu, apa kio-kio? Mengapa beliau diutus ke muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa? Untuk mencontoh akhlak yang baik. Pokoknya begitulah. Apa yang paling penting? Bapak Ibu yang semuliakan, yang paling utama ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dilahirkan dari mana tuh? Ambo sejarahku sikit-sikit aja, ambo soal-soal saja supaya Bapak Ibu ingat. Beliau dilahirkan di di mana? Di Panglung. Di banyak yang ragu ke Bang Rahman. Di mana Bapak Ibu? Di Makkah. Kita sebut aja Makkah. Kalau kita sebut kota, pada saat kelahiran beliau belum kota aja. Jadi Jazirah Arab ini ketika Nabi dilahirkan masih menjadi wilayah yang tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain di dunia. Jadi kita sebut aja Makkah. Kota itu kapan disebutnya? Setelah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau membangun Madinah, kemudian kembali ke Mekah. Akhirnya dua tempat ini menjadi tempat yang utama di dalam sejarah peradaban Islam. Kota Makkah, kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum beliau diutus, pada saat beliau dilahirkan, Makkah ini hanyalah sebuah padang pasir tandus tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di dunia. Mengapa saya sebut di dunia? Karena peradaban China, peradaban Eropa, Romawi, Yunani jauh lebih maju bila dibandingkan dengan peradaban Mekah pada saat itu. Bu, maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tadi? Di Mekah. Jangan lupa sejarah itu. Pada tahun berapa? Masehi. Embo soal-soal aja, beta kau nang tuh. Dilahirkan Nabi kita di Makkah pada tahun
Dengan konang lagu deh balik. Gano rabana 571 Masehi. Di kota Mekah pada tahun tuh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, 571 Masehi. Hari ini 2022 Masehi. Kira-kira sudah berapa lamanya? Berapa lama jarak antara kelahiran Nabi dengan kehidupan kita hari ini? Hitung. Ada di sini, tidak ada buat? Ada di sini tahun Hijriah? Tidak ada. Nah, tahun Hijriah kita berapa hari ini? 1444. Untuk hitungan lebih mudahnya Bapak Ibu yang saya muliakan, antara kehidupan Nabi dengan kehidupan kita hari ini sudah berjarak 1444 tahun lamanya. Itu lebih kurang. Lama enggak? Sudah 1400 tahun yang lalu Nabi kita dilahirkan di muka bumi. Tahun 571 Masehi. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang ingin kita sampaikan tadi, bahwa daerah Makkah diutusnya Nabi Muhammad SAW yang pertama untuk apa? Untuk misi yang paling penting di atas segala perkara yang paling penting. Apa itu? Mengapa beliau diutus? Satu, yang pertama adalah mengembalikan manusia kepada ketauhidan. Apa Bu? Mengembalikan manusia kepada tauhid. Ini yang paling penting. Apa itu tauhid? Kalau kita baca-baca buku, salah satunya tauhid ini berpengertian mengesahkan Allah dalam segala bentuk dan perbuatan kita. Bahwa yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita memohon pertolongan bukan kepada yang lain, bukan kepada kayu, bukan kepada batu, bukan kepada manusia, tetapi kepada siapa? Hanya Zat yang Esa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa disebut mengembalikan kepada tauhid? Karena Bapak Ibu yang semuliakan, manusia sebelum kelahiran Nabi sudah diutus Nabi dan Rasul sebelumnya yang mereka juga menyampaikan perkara tauhid. Lah, dah. Ya kau nak buat apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kepada nabi dan rasul yang kami utus sebelum engkau itu telah kami wahyukan kepada mereka. Apa yang diwahyukan oleh Allah? Bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada zat yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah semata-mata. Fa'budun, maka kata Allah, sembahlah, ibadailah aku. Kepada siapa itu disampaikan? Kepada nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, mereka telah mengenal tauhid.
Nabi Adam bertauhid, Nabi Nuh bertauhid, Nabi Ibrahim apalagi induknya agama tauhid, Nabi Musa bertauhid, sampai ke Nabi Isa bertauhid. Khusus perkara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai kepada Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalan Nabi dan Rasul, manusia kembali tergelincir daripada tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayam dulu ya sojo. Labi aku semoga ilmu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kapan ini perbaikan penyimpangan terjadi sebelum Nabi Muhammad? Pada saat setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mak ya? Nah, ini semua ayah pula kan. Sudah Bu? Sudah? Sallallahu ala semangat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Bapak Ibu yang semuliakan, penyimpangan tauhid ketika sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepeninggalan Nabi Isa alaihi salam. Berapa lama jaraknya? Kalau kita hitung, Nabi Isa itu terhitung lahirnya pada tahun berapa? Nah, jadi lagi-lagi yang persoalan. Kapan Nabi Isa itu terhitung lahirnya? Apa? Ya. Ya kalau aku tanya, aku biasanya nanti lama atau kondangan dulu. Kapan dimulai? Nabi Isa itu terhitung dia. Nah, kena mau sabut. Oh iya. Berapa? Nabi Isa itu dihitung dalam sejarah lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Tahu apa? Tahun Masehi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam sejarah dunia ini kelahiran Nabi Isa itulah yang tahunnya kita pakai sampai hari ini. Kalau terhitung hari ini 2022, itu artinya Nabi Isa sudah dilahirkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lamanya sudah 2022 tahun. Ya. Jadi tahun Masehi yang kita pakai 2022 itu bukan mulai dari Nabi Adam hitungannya. Ya. Kalau dihitung lebih lama lagi, mulai Nabi Isa sampai Nabi Adam, mungkin tak ada separuhnya kita. Dari Nabi Ibrahim ke kita ini jaraknya lebih kurang 4.000
tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nuh, ke Musa, kemudian ke Adam alaihissalam juga sudah mencapai ribuan, bahkan sampai ada yang mengatakan jutaan tahun. Artinya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Dunia ini umurnya bukan 2022 tahun. Itu hanya disebut tahun Masehi. Sebelum Isa disebut tahun, dalam pendidikan disebut sebelum Masehi. Jadi kalau kita baca orang-orang yang kuliah, anak-anak sekolah, para guru, para orang-orang yang kuliah umpamanya menuntut ilmu, pasti dijumpai dalam buku ada tahun itu dihitung tahun Masehi atau disebut dengan SM, sebelum Masehi. Kapan sebelum Masehi itu? Ketika Nabi Isa belum terhitung kelahirannya. Jadi masih sangat, waktu yang kita pakai 2000 tahun ini belum ada apa-apanya dibandingkan sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi berapa jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Lebih kurang 500 tahun. Kan mudah itu. Isa dilahirkan tahun 1, Nabi Muhammad dilahirkan tahun 500. Betul tak? Isa dilahirkan tahun 1 Masehi, Muhammad dilahirkan 571 Masehi. Artinya apa? Antara Nabi Isa umurnya 30 tahun hidup di dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jumlahkan sajalah lebih kurang jarak sepeninggalan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun. Maka pada saat itu pula terjadi pengelinciran akhlak dan tauhid manusia. Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Yang dahulunya sudah diperkenalkan bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada ilah, kecuali penyembahan kita hanya kepada Allah semata-mata. Sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tetapi ketika Nabi dan Rasul itu wafat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia kembali kepada kemusyrikan, tergelincir akidahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi. Apa misi yang pertama sekali? Yang pertama misi beliau adalah mengembalikan tauhid itu kepada kemurniannya, yakni menyembah Allah semata-mata. Lah, jole kan? Itu disebut dengan tauhid. Bagaimana dengan kita? Kita baru menerima Islam. Ya Bu? Mekah lebih dulu. Kita kok hanya penyebaran oleh para pesahabat-pesahabat. Kalau kita baca dalam sejarah, kita ini di Indonesia ini hanya sebagian pedagang-pedagang dari Arab dan India yang datang. Ya Bu, pedagang-pedagang dari Arab India datang ke Indonesia untuk apa? Di antara salah satu misi mereka menyebarkan agama Islam. Mulai pada abad keberapa? Pada abad ke-11. Jadi jauh bedanya kita orang di Indonesia ini. Sebelum tauhid itu diperkenalkan kepada kita orang Indonesia, apa kepercayaan kita? Terutama kita orang-orang Melayu yang tinggal di Riau. Apa kepercayaan kita? Apa kepercayaan nenek moyang kita sebelum Islam masuk? Nah, ada yang baca sejarah itu. Khusus kita orang-orang di Riau, orang-orang Melayu yang tinggal kita. Di mana tempat orang Melayu itu tinggal? Yang pertama di pinggiran-pinggiran sungai. Nah, apa kepercayaan orang-orang Melayu sebelum Islam itu sampai ke negeri kita? Kalau di daerah Jawa banyak kita baca kepercayaan mereka itu adalah Hindu dan Buddha. Itu Jawa. Sebelum Islam sampai ke mereka,
kepercayaan di Pulau Jawa mayoritas Hindu dan Buddha. Kalau orang Melayu, Sumatera gimana? Sebagian yang Hindu yang Buddha itu kecil. Sebagian besar kepercayaan kita orang-orang Melayu yang tinggal di pinggir-pinggiran sungai, di hutan-hutan, kepercayaan kita disebut dalam sejarah sebagai animisme dan dinamisme. Apa itu? Kepercayaan kita kepada roh-roh, kepada hantu-hantu, kepada penunggu-penunggu, kepada yang gaib-gaib, kepada yang keramat-keramat. Itu yang kita percayai sebelum Islam itu masuk ke tempat kita. Sikit orang-orang Melayu itu yang beragama Hindu, Buddha, kepercayaannya itu. Belum lama ada saksi sejarah selalu saya sampaikan. Yang tua mungkin Pak Imam, Pak Khatib, Pak Bilal, mungkin apa yang mau sampaikan pasti tahu. Salah satu bukti sejarah bahwa kepercayaan kita itu orang-orang kampung, orang-orang Melayu itu seperti itu masih ada sejarahnya. Tengok, pergi ke Sorek, pergi ke Sorek. Apa yang sampai hari ini masih menjadi ikon kota Sorek itu? Nah, apa? Tunggul Mabau atau pohon beringin. Apa sejarahnya pohon beringin itu? Tidak usah jauh-jauh, 100-200 tahun yang lalu orang tua-tua kita kok yang berumur 60-70 tahun masih banyak yang tahu. Apa? Di pohon beringin itu masih banyak dahulu ditemui apa itu sesembahan orang. Ada yang membawa panggang ayam, ada yang membawa nasi kunyit, ada yang manten cincin, ada yang manten duit, ada yang manten nokuk. Betul? Itu apa lagi Pak? Ada yang mengantungkan kain-kain yang tertentu warna merah. Untuk apa itu? Untuk apa? Nah, yang muda-muda kayak itu beda. Ambo kan musafir yang tua-tua tadi. Amakonya musafir yang tua tadi. Yang muda-muda gini itu paling selfie aja situnya. Tunggul Mabau tapi tak tahu sejarahnya begitu. Nah. Untuk apa? Itulah yang saya sebutkan tadi, dahulu masih ditemui di sana. Ada banyak orang mengantarkan sesajen. Kalau orang-orang kita Jawanya mengantarkan makanan-makanan, rokok, duit, cincin dan lain sebagainya. Untuk apa itu? Inilah yang disebut dengan kepercayaan animisme, dinamisme. Percaya pada yang keramat-keramat, percaya kepada yang mempunyai kekuatan-kekuatan, roh-roh jahat, roh nenek moyang. Inilah yang kita imani dulu sebelum Islam sampai ke negeri kita iko. Nah itu dulu. Makanya situ untuk tua mana yang dojal kalau nak cari makan apa di situ? Tuh iko nasi kunyit panggang ayam tuh, anak ambo sakit sehat anak ambo tuh, apa kita kawan lo iyalah. Apa ilah balik anak kau sehat, ayolah tuh balik makan di bangkai mata makan bosnya. Ya boy, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Kalau yang muda-muda tak percaya, tanya pada yang tua tadi. Masih ada saksi sejarah Tunggul Mabau itu. Sekarang dijadikan sebagai ikon kota Sorek, pohon beringin. Tetapi sejarahnya dulu mengatakan demikian. Ini adalah bukti ketika Islam itu belum sampai kepada kita, kita menyembah kekuatan-kekuatan gaib, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat. Akhirnya masuklah Islam itu ke Indonesia, ke Riau, di mana tempat yang paling pertama di Riau itu masuknya Islam. Ambo soal lagi. Di mana Bu? Di mana?
masuknya Islam di Riau. Di dalam sejarah tercatat Islam itu pertama masuk di daerah Sumatera Barat, Ulakan, melalui seorang tokoh yang terkenal, Syekh Burhanuddin. Lalu beliau berlayar melalui anak sungai Kampar yang sekarang mulai dari Rantau Berangin itu ke hulu Pangkalan Kota Baru, ilir sampai ke sebuah desa di Kabupaten Kampar, namanya itulah Desa Kuntu. Disitulah pertama beliau menyebarkan agama Islam. Maka kedatangan beliau ini dianggap sebagai satu yang pertama masuknya Islam di Provinsi Riau adalah di desa, sebuah desa di Kabupaten Kampar, Desa Kuntu, dan makam beliau ada di sana. Inilah yang menyebarkan Islam pertama sekali sampai ke Provinsi Riau. Akhirnya yang dulu kita percaya kepada batu, percaya kepada hantu, percaya kepada yang seret-seret, percaya yang kepada pohon, diperkenalkan ajaran agama Islam. Ini agama yang hak, la ilaha illallah, bahwa tak ada zat yang paling utama yang perlu kita sembah, hanya berhak Allah semata-mata. Lah, Bu, lah, siapa yang memperkenalkan iko? Berawal dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak menyebarkan agamanya, tak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja sampai hari ini kita salah sembah. Lah, nah, itu percaya kita yang seret-seret tadi masih banyak, bahkan sampai hari kok, sampai hari ini. Itu bukti dinamisnya dan amisme tadi belum hilang. Payah menghilangkannya, betul Bapak Ibu. Tapi kalau disampaikan nanti kita mungkin ada yang kita tak sadar menonge, ada yang tersinggung. Betul. Nah, kalau mau ceramah, mudah-mudahan apa yang mau sampaikan Bapak Ibu tersinggung. Nah, ya. Kalau Abu ceramah, mudah-mudahan apa yang Abu sampaikan Bapak Ibu tersinggung. Jadi saya kebalikan. Kan ada yang ceramah, semoga apa yang mau sampaikan Bapak Ibu tidak tersinggung. Itu lebih berbahaya. Kalau tersinggung, berarti sadar, oh, aku ambur sabut gue, berarti memang salah, gue ada perbaikan. Yang berbahaya itu apa? Dia salah, ambo tak tersinggung, itu kan bukan ambo, orang lain, padahal dia salah. Maka ini yang lebih berbahaya. Maka selagi saya sebutkan, kalau ambo menyampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu tersinggung. Jadi masih banyak kepercayaan-kepercayaan itu yang tersebar di tengah-tengah kehidupan kita. Ada, mohon maaf, kalau bangun rumah orang-orang kita kampung, bukan orang lain kita, orang tua kita, apa yang lakukan? Apa yang dilakukan pertama? Kalau topung tawe ini tak apa dah. Buat rumah, memasang batu atau menggali tanah yang pertama ada tepung tawe tadi. Cuma penyakitnya salah satunya dicampur dengan ayam. Itu penyakit tadi. Untuk apa ayam tuh? Untuk apa? Itu kan adat ajaran uang tua-tua dulu. Iya, makanya kita tanya untuk apa? Ternyata di situ kita sebut paling-paling tradisi. Kalau kita menyebut iko untuk supaya kita selamat, kalau model itu berarti sudah menyalahi daripada akidah kita. Nah, iko masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian aku tanya lagi di siko, mohon maaf kepada bapak-bapak yang mungkin mempraktekkan. Jangan tapi mudah-mudahan tersinggung. Nah, kalau itu tak boleh belada kan, tak balik mungkin dah. Masih ada yang istilahnya
melakukan pengobatan, apa nama istilah itu, menyemak, apa nama itu, masih ada? Nggak ada lagi. Melihat ada? Itulah ajaran nenek moyang kita dulu, Bapak Ibu, yang ambok sebut tadi bukti kita kepercayaan kepada animisme dan dinamisme. Nah, inilah yang diberantas oleh ajaran agama Islam, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca itu dalam salat. Wahai ya Allah, ketika kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal. Wahai ya Allah, ku hadapkan wajahku, hatiku kepada zat yang menciptakan langit yang bumi dengan lurus, tak ada bengkok-bengkok, lurus. Di mana itu kita ucapkan? Di dalam sholat kita. Tapi praktek kenyataannya iman kita di dalam keseharian abegiko-giko, bekeluk-keluk. Begitulah ajaran Islam, bahwa tak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Tak ada yang lain lagi, hanya Allah semata-mata, bukan kepada pohon, bukan kepada batu, bukan kepada lautan, bukan kepada lautan dan lain sebagainya, hanya semata-mata kepada Allah saja. Iko yang disebut dengan kemurnian tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi tambah lagi pula. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam Bapak Ibu yang saya muliakan, itu misi yang pertama diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditambah lagi enggak? Nah, kalau sudah kamu tutup. Ada lagi? Yang terakhir. Belum tentu yang terakhir kita sejam tak. Yang terakhir itu satu materi lagi, tapi waktunya belum tentu. Nah, tergantung suasana. Kalau nyimak, lama sedikit. Kalau banyak ngantuk, 10 menit. Apa yang kedua? Atau bisa kita sebut yang terakhir. Ini banyak itu Bapak Ibu. Cuma kita malam sedikit-sedikit aja. Yang kedua, tiada lain dan tiada bukan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Tidak diutus Nabi itu kecuali gunanya beliau diutus ke muka bumi ini. Yang kedua adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Melalui apa beliau itu? Melalui percontohan. Ini yang kita kenal dengan suri tauladan atau uswatun hasanah.
Jadi ini salah satu misi beliau yang kedua, menyempurnakan akhlak manusia, memberikan percontohan setelah tauhid diperkenalkan, manusia telah mampu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Berakhlak mulia. Aiko yang paling penting bagi kita hari ini. Kalau tauhid tadi mudah-mudahan selesai, ya Bu. Nah, kalau tauhid tadi mudah-mudahan selesai. Salat olah alhamdulillah berapa kali saya semalam buat menjawab, kadang 5, kadang berubahnya di 4, kadang kalau sibuk memanggil kan 3 tinggal lagi, kalau tiba sokan kan tinggal 2 rakaat lagi. Itu tergantung setua. Tapi yang penting sholat. Inyo 5 kadang-kadang menjadi 4, kadang-kadang menjadi 3, tahun-tahun naik serakaat 6. Aduh, kalau yayu bang muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju bau itu datang beliau. Datang ke masjid. Terakhir berjumpa dengan Leon di masjid itu tahun yang lalu. Tahun ini kok baru datang lagi, artinya apa? Sekali setahun. Syukur alhamdulillah. Apa yang kita syukuri? Artinya Leon masih obe jalan ke masjid lagi. Bersyukur. Inyo akan datang saatnya nanti di mana kita tak tahu dari jalan ke masjid. Bu, akan datang saatnya nanti kita di mana kita tidak tahu dan tidak bisa menuju ke, bagaimana caranya? Tapaso diantar lewat. Assalamualaikum. Kita tak tahu arah masjid. Pas pada hari itu karena tak tahu mana pintu masjid, mana tempat imam, maka diantarkanlah oleh wang dipikul bersama-sama. Iko masjid maman, iko tempat imam. Anji tak pernah semayang sekali-kali aja bado di depan imam lah. Diletak uang depan imam tuh. Disemayangkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang selama hidupnya mengaku bertauhid. Bertauhid itu apa? Mengaku kepada Allah semata-mata Rabb yang disembahnya, tetapi tidak berakhlak kepada Allah. Apa yang dimaksud tidak berakhlak kepada Allah itu? Dia mengaku Allah itu adalah Rabbnya, tapi tak pernah inya berkirim salam, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu iko akhlak kepada Allah tadi. Jadi akhlak yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelahiran beliau itu, pertama apa? Berakhlak kepada Allah kalau sudah kenal dengan Allah. Tadi kan tauhid mengenal Allah. Yang kedua apa? Akhlak kepada Allah. Bagaimana cara menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya melalui ibadah salat. Coba kita berjauh-jauhan rindu dengan seseorang itu, bagaimana caranya hari ini? Telepon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana kau nak? Mau di Pekanbaru mah? Ayo deh kita cobalah balik. 5 kali saya semalam telepon. Rindu, ingin dekat rasanya kepada siapa? Kepada orang yang kita cintai. Ternyata Allah kita mengaku cinta kepadanya, tak pernah kita datang untuk berkomunikasi dengannya. Lah Bapak Ibu, tak dapat ke masjid belajar minimal di rumah dulu 5 waktu. Bapak salat kita banyaknya 5 waktu bukan 4. Mana yang hilang sebuah ustaz? Subuh tak tidur. Itu mantan 4 DMO 3 lagi nya. Mana sebuah lagi asar. Kenapa asar tinggal main poli? Kau mantap 3 DMO 2 tinggal lagi nya. Mana sebuah hilang Isa. Lama lah tidur. Kau mantap 2 DMO sebuah tinggal lagi nya bila? Maghrib. Kau mantap deh ado ke 5 amo sekali seminggu lagi nya.
Mana? Jumat. Kau waduh sekali seminggu, dia ambo 2 kali setahun lagi nya. Mana? Ayo haji ayo Ramadan. Apa kita gaek sekolah ada kau mantap deh 2 kali setahun. Ambo sekali datang masjid kau sekali. Katanya ambo kono itu pun kono semayangan gitu. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahlah dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah melalui ibadah solat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Kedua, akhlak kepada sesama. Nah, iko yang paling banyak persoalan hari ini. Terutama ibu-ibu. Mudah-mudahan tersinggung ya. Iko yang menjadi persoalan kita hari ini, akhlak kepada sesama manusia ini sangat kurang sekali. Salah satunya apa? Salah satunya ketika kita berhadapan dengan manusia, kita cepat sekali tahu kekurangan uang tapi susah menengok kekurangan kita. Makanya orang tua kita mengatakan, ada kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ketika melihat kesalahan orang lain luar biasa jeli, dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya obeh. Iko ibu ko jilbab iko lah 2 minggu iko dia pakai lagi. Wirid yasin itu iko ya, iko ya gaya ko saja tak ada duit dong. Itu obeh belako dong. Ya bu, ada benda itu. Lah, akhlak kepada sesama manusia. Bapak-bapak tak ada dong. Inyo bapak-bapakku kalau menengok pada waktunya sikit-sikitnya. Salah satu sifat bapak-bapak itu ketika melihat ada yang kurang, itu hanya sekadar menengok, berdota hatinya berkata, dah lewat. Iya bu, bapak-bapak itu salah satunya. Gibah itu, fitnah itu memang semua manusia kono. Bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, tapi yang paling banyak masuk nako itu adalah, kenapa? Karena ibu-ibu itu apabila melihat suatu kekurangan, apabila melihat suatu aib, inyo bibidu mengait-ngait. Untuk apa? Sebelum tak disebut itu tak senang hatinya. Jadi ibu-ibu itu yang bapak-bapak yang saya muliakan, ketika ingin melihat suatu perkara, apabila tak disampaikannya kepada orang lain, itu tak puas, ada yang mengganjal di dalam hatinya. Itulah ibu-ibu. Makanya jangan sekali-kali punya rahasia sampai ke ibu-ibu. Lah, itu kunci. Apa kata ibu-ibu kalau kita buka rahasia? Begini contohnya bu, ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu punya rahasia, jangan pernah dicitol sama kawan akrab. Kenapa? Kau contoh, ibu punya kawan akrab, dicitolah, cik, ambo laki ambo tu, tapi baru kau mencitol bolanya ya? Iya lah, ambo kan kawan akrab kau, jangan susah pun pada uang. Oke, ambo lagi melutak balik-balik ke rumah dah. Ambo isau ke kio ambo. Setiap hari poi menodi. Ambo intip kosan ne batino di bae. Tapi kau yang obenya ke, ayolah. Rahasia rumah tangga. Kau kawan akrab mau iyo. Boy kawan akrab iko tadi, inyo punya kawan akrab juga. Betul tak? Bukan kita aja kawan akrab, punya kawan akrab juga. Apa katanya, cik? Iko pada kau mencintanya dia, yang cinta pada uang. Apa katanya? Si Rina itu, inyo bercinta kepada ambo, laki ye, menodi, kosannya bawa betino. Apa pada kau mencintanya dia? Pada uang lain jangan. Ayolah kalau gitu.
Upo kawan akrab kau tadi punya kawan akrab lagi. Bersambung. Ibu-ibu yang semuliakan, rahasia yang ibu buka di dalam masjid itu umpamanya ibu kira kawan ibu akrab tadi yang tahu, uponya semuanya lah tahu tuh. Bersambung. Jadi bapak ibu yang semuliakan, psikologisnya wanita itu adalah ketika dia mendapatkan informasi, maka dia tidak akan pernah merasa puas sebelum informasi itu disampaikan kepada orang lain, dan dia akan merasakan sebuah kepuasan ketika menyampaikan sesuatu, dan orang yang disampaikannya itu apa jawabannya? Cik, kosannya ya laki sianu itu lah cewek sendiri konjoy. Kapan ibu merasa puas ketika menyampaikan informasi itu? Apabila orang yang ibu ceritakan itu mengatakan, kok seniyo, itu luar biasa, sungguh tidak sudah. Kalau menyampaikan itu betul enggak? Tapi kalau ibu menyampaikan kosannya lagi si anu tuh lah cewek, banyak cewek, apa kata orang ibu sampai gitu, boleh obe deh, puas tak puas. Tapi kalau jawabannya iya kosan iya, itu luar biasa puasnya. Makanya bapak ibu, informasi itu mudah tersampaikan. Beda dengan bapak-bapak, ada yang menggosip, ada, tapi inyo terkadang terputus sampai dibual itu saja, lebih banyak memondam. Makanya bapak-bapak kok pandai, banyak yang menyimpan. Lah, jadi bapak ibu yang semuliakan, ini akhlak terhadap sesama. Aib orang begitu mudah terbongkar, aib kita terkadang tak bisa kita melihatnya. Inilah akhlak kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi kita. Orang yang suka menceritakan aib orang lain itu dia laksana memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Jorok, busuk, tak elok. Itulah ibarat orang yang suka membongkar aib orang lain. Siapa itu? Mereka inilah diantara kebanyakan adalah kaum ibu-ibu. Bapak-bapak ada juga. Nah, ini akhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak kepada alam lingkungan. Peragukanlah lingkungan alam kita ini dengan sebaik-baiknya, karena Islam yang dibawa oleh Nabi kita adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang merahmati, yang memberikan kebaikan kepada alam semesta. Itulah kuncinya kelahiran Nabi. Rasul lahir itu alam semesta ini bersukaria, pohon bersukaria, tumbuhan bersukaria, hewan-hewan bersukaria, para malaikat bersukaria, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita manusia yang betul-betul Nabi itu dikhususkan kepada kita manusia, lebih-lebih kita umat Islam. Kalau dengan diutusnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan, kita masih tersesat juga, masih salah sembah juga, masih malas juga kita salat, masih malas juga kita berbuat baik, maka artinya Nabi lahir belum memberikan kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu, introspeksilah diri, introspeksilah diri dengan sebaik-baiknya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Minal khataya